Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, 2.000 pelari mengikuti PLN Mobile Run 2025 di Kota Makassar. Kegiatan ini tak hanya mengajak masyarakat hidup lebih aktif berolahraga, tapi juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam mengurangi emisi karbon dan mendorong penggunaan energi bersih. Sebanyak 2.000 peserta memadati Benteng Rotterdam Kota Makassar sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah Minggu 22 Juni 2025 dalam gelaran PLN Mobile Run 2025 bertajuk Bangkitkan Energimu, Satu Langkah Sejuta Energi. Kegiatan ini bukan sekedar ajang berlari saja, tetapi juga menjadi wadah kampanye lingkungan hidup. Dari keikutsertaan peserta, event ini berhasil menyumbang pengurangan emisi karbon hingga 3.096 kg CO2. Hal positif ini pun didukung penuh dari pemerintah daerah. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi pelaksanaan PLN Mobile Run 2025 ini. Fatmawati berharap kegiatan positif sejenis ini dapat terus digelar. Ya, tentunya kami sangat senang dan mengucapkan terima kasih dan apresiasi ya atas Mobile Run PLN ya hari ini ya. Dan tentu kita berharap BUMN ataupun pihak-pihak swasta yang lain sering-sering deh melakukan seperti ini karena kami melihat semangat runners di Kota Makassar apalagi di Sulawesi Selatan ini sangat-sangat antusias untuk kegiatan runners ini. Menurut Fatmawati, event semacam ini tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada sektor pariwisata dan UMKM, yang termasuk pula sebagai upaya mendorong masyarakat untuk mengedepankan pola hidup sehat. Salah satu event running ini tentu bagian dari bagaimana kita menumbuhkan sektor pariwisata ya. Begitu juga UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian ya. Dan kita lihat ya, kalau di Kota Makassar khususnya kita lihat bukan cuma di CPI yang menjadi spot untuk olahraga runners, tapi kegiatan-kegiatan Car Free Day juga itu sangat-sangat aktif dan kita lihat bagaimana antusiasme masyarakat kita untuk hal itu. Tentunya ini bagian dari bagaimana kita menumbuhkan semangat olahraga terus bergerak dan pola hidup sehat tentunya. Sementara Eksekutif Vice President Niaga dan Pemasaran PT PLN Persero, Vinje Lumembang, menjelaskan jika PLN Mobile Run 2025 ini merupakan bagian dari transformasi PLN yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya dalam memperkenalkan layanan digital dan energi bersih. Baik, agenda kita hari ini adalah PLN Mobile Run ya, di mana PLN ingin hadir secara nyata di masyarakat ya. PLN sebagai perusahaan yang juga terus bertransformasi mengupayakan untuk semua layanan kita itu mengarah ke layanan digital. Nah, karena itu kita ingin menghadirkan lebih memperkenalkan lagi terkait dengan PLN Mobile di masyarakat sambil kita berolahraga bersama, mengajak seluruh masyarakat. Tadi sudah disampaikan Bu Wagub bahwa kita ingin masyarakat hidup sehat ya, dengan begitu maka tentu masyarakat akan beraktivitas dengan baik. Nah, PLN di sini juga selain kita memperkenalkan PLN Mobile ini, kita juga ingin mengajak hidup sehat dan juga green ya. Nah, nanti PLN akan juga melaunching salah satu produk terkait dengan green energy dan kita ingin mengenalkan bahwa masyarakat bisa berpartisipasi ya, tidak hanya dalam olahraga ini tetapi juga secara nyata untuk menggunakan energi bersih. Makassar menjadi salah satu kota penyelenggara PLN Mobile Run di Indonesia Timur setelah sebelumnya dilaksanakan di Palembang dan Surabaya. Vinje menyebutkan jumlah peserta di Makassar mencapai lebih dari 2.000 orang, tidak termasuk dari internal PLN, menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat terhadap olahraga lari. Event ini sendiri tak hanya sekedar berlari, namun juga ada charity di dalamnya. Lantaran dari setiap jarak lari yang ditempuh para pelari dikonversi menjadi bentuk voucher listrik.
Setiap kilometer yang ditempuh peserta akan dikonversikan menjadi 23,68 kWh energi dalam bentuk voucher listrik untuk masyarakat penerima subsidi. Targetnya membantu 1.800 keluarga kurang mampu melalui program Light Up the Dream. Sebelumnya, para pelari dilepas dalam 2 gelombang oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, didampingi manajer PLN UID Sulsel Rabar Ediansyah, tepat pukul 6.09 waktu Indonesia Tengah. Lalu 10 menit kemudian diikuti oleh pelari kategori 5 km. Para pelari melewati rute Jalan Nusantara, Jalan Sulawesi, Jalan Ahmad Yani, Jalan Muhammad Yusuf, Jalan Latimojong, Jalan Monginsidi, Jalan Haji Bau, Jalan Pasar Ikan, dan kembali ke Benteng Rotterdam. Untuk peserta yang berhasil finish tercepat dalam masing-masing kategori mendapatkan hadiah uang tunai dan kompor induksi serta Smart TV. Panitia juga membagikan door prize berupa 2 motor listrik, 3 sepeda listrik, laptop, alat elektronik, juga beragam running gear. Selain itu, para pelari turut dihibur dengan penampilan Orkes Parecu bernyanyi dan penyanyi Ridwan Sau. Kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara olahraga, kampanye lingkungan, dan edukasi digital bisa berjalan seiring demi menciptakan masyarakat yang sehat, sadar energi, dan peduli lingkungan. Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Upaya memperkuat identitas kebangsaan lewat penggunaan bahasa Indonesia oleh generasi muda di era global digalakkan melalui kampanye Gen Melek Bahasa. Generasi muda diajak memulai kebiasaan penggunaan padanan bahasa Indonesia di media sosial hingga memanfaatkan aplikasi Kamus KBBI dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa gaul telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan generasi muda Indonesia, terutama di kalangan Gen Alpha, generasi digital natif. Bahasa gaul adalah alat untuk menyatakan jati diri dan membangun komunitas. Namun, di balik kreativitas yang ditawarkan, penggunaan bahasa gaul secara berlebihan memicu kekhawatiran akan memudarnya kemurnian bahasa Indonesia. Bahasa baku kini dianggap kaku dan asing, sebuah tabu di tengah budaya komunikasi cepat dan ringkas. Di saat yang sama, fenomena ini juga dipandang sebagai peluang untuk memperkaya kosakata bahasa nasional. Menurut Afdal F. Rido, Duta Bahasa Sulselbar 2023, penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia dapat memperkaya kosakata atau menjadi kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia di media sosial itu tentunya sangat masif saat ini. Namun itu selain sebuah tantangan yang mengancam martabat bahasa Indonesia, namun juga bisa menjadi peluang bagi pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia. Contoh, bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa asing yang sering digunakan oleh generasi alfa atau generasi sebaya kita itu kalau ditinjau secara akademis dan linguistik memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kosakata, bisa jadi diinventarisasi untuk menjadi kosakata baru bahasa Indonesia. Afdal menegaskan, semua bermula dari kebiasaan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan struktural. Ketika kita konsisten menggunakan bahasa baku di lingkungan sebaya, maka kebiasaan itu akan menular dan bakal menghapus anggapan bahwa berbahasa Indonesia baik dan benar itu kaku. Tentu dimulai dari diri kita ya. Kalau kita sudah menggunakan bahasa Indonesia itu secara berstruktur dan sesuai kaidahnya, itu akan didengar oleh sebaya kita, akan terbiasa sehingga ketabuhan akan bahasa Indonesia yang tertata itu akan musnah dan hilang, sehingga bahasa Indonesia yang kita gunakan dengan tertata dan terstruktur setiap hari itu akan mulai tergerus, akan mulai hilang ketabuhannya. Afdal menambahkan, bahasa gaul itu menarik dan relevan dengan zaman. Namun, di tengah tren digital dan interaksi instan, membangun kesadaran untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan tugas semua. Dan itu bukan untuk menyingkirkan yang populer, tetapi menurut Afdal untuk menjaga prinsip, karena bahasa adalah cermin jati diri bangsa. Andi Putranaja, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian sosial dan mengasah kepekaan, mahasiswa ilmu pemerintahan FISIP UB menggelar kegiatan donor darah yang berlangsung di Gazebo Raden Wijaya UB. Kegiatan ini diikuti oleh para mahasiswa, lintas fakultas, dan masyarakat umum guna memenuhi ketersediaan stok darah di Malang Raya. Donor darah ini merupakan program rutin dari mahasiswa yang bertujuan untuk membantu sesama warga, terutama yang membutuhkan darah.
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UB menggelar kegiatan donor darah yang bertempat di Gazebo Raden Wijaya pada Senin 16 Juni. Kegiatan ini diikuti oleh para mahasiswa FISIP dan fakultas lain yang bergerak untuk menyumbangkan darahnya. Wulan Marcelina selaku Ketua Pelaksana kegiatan mengatakan bahwa kegiatan ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang sebagai pelaksana. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial mahasiswa untuk membantu sesama, terutama dalam ketersediaan stok darah. Untuk latar belakang diadakannya kegiatan donor darah ini sendiri itu karena dari yang kita ketahui sendiri bahwa stok kantong darah di Kota Malang ini itu masih kurang gitu. Jadi kita mau membantu, sama-sama membantu. Jadi dari kami mahasiswa ingin membantu seluruh masyarakat Kota Malang, jadi dari Kota Malang untuk Kota Malang sendiri. Dan donor darah ini juga dibuka untuk masyarakat umum Kota Malang gitu. Nah, jadi untuk pihak yang terlibat sendiri ada di Departemen Sosial Lingkungan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UB dan juga dari UTD Kabupaten Malang. Tujuannya sendiri ya emang dari awal kan karena kita ingin membantu, jadi kami berharap manfaatnya bisa kembali untuk citra dari UB itu sendiri gitu kan. Kepedulian sosial ini diakui oleh Steven, salah satu peserta donor darah. Mahasiswa FISIP ini mengaku baru pertama kali ikut kegiatan donor darah. Dirinya berharap hal ini menjadi bentuk kepedulian dan kepekaan sosial mahasiswa untuk membantu kebutuhan warga Malang akan stok darah. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andra Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.